you ready? Yes, I am ready. Berbaris rapi setiap hari, aku terpaut wujud kasih rapikan. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari, berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita mau menyanyikan Mas Paut Wujud Kasih. Are you ready? Yes, I am ready. Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD Wujud Kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sahabat penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Kita bersama-sama mau enthusiastic drill. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to add enthusiastic. To be enthusiastic, I have to add enthusiastic. To be enthusiastic, I have to add enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Ripo is repetition, easy, easy, pleasure, pleasure, often, often, happy. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dan kita sebelumnya akan memuji Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
sebelumnya nanti Miss Eva akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan puji-pujian, kami bisa mendengarkan hari ini mendengarkan firman-Mu itu. Jagain kami Tuhan, berkati kami, kesehatan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Tentunya kita semua senang ya. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Boleh nggak kalau berbohong? Boleh nggak ya Miss? Nggak boleh ya. Boleh nggak kalau marah-marah? Nggak boleh juga ya. Kita mau angkat satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Anak-anak tak boleh marah, tak boleh marah, marah, marah. marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Tuhan Yesus aku senang, senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Tuhan Yesus tak. Sekali lagi Tuhan Yesus tak senang. Yesus tak senang. Nah, tadi dikatakan kalau berbohong, marah, nakal itu dosa ya teman-teman. Tuhan Yesus tidak senang. Kalau kemarin kita sudah merayakan hari kebangkitan Yesus, kita percaya bahwa di dalam Yesus itu ada kemenangan. Amin teman-teman. Kita mau sambung pujian kita dalam nama Yesus dan kemenang-kemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada dalam nama Yesus. dalam nama Yesus, dalam
Tuhan, kebangkitan Tuhan membawa kemenangan buat setiap kita. Kita akan hidup oleh firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu melalui YouTube yang ada. Tuhan memberkati biar firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita buat kaki kami, buat hidup kami. Firman-Mu ini menerangi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar Engkau yang menyertai setiap kami, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap anak-anak. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Temanya apa ya? Temanya adalah emosi vs firman Tuhan ya. Nah, kita lihat yuk video berikut ini. mengendalikan diri, menahan emosi, tidak boleh merebut mainannya kakak ya. Oke. Nah, mainan bareng tidak boleh berebut. Sekarang salaman yuk.
maaf, jangan merebut mainanmu, Pak. Aku juga minta maaf. Nah, tadi kakak sama adik sudah minta maaf, jadi sudah mengampuni ya. Dan kita mau belajar apa? Kita akan mengendalikan emosi kita ya. Dengan apa? Dengan mengikuti setiap perintah siapa? Tuhan Yesus. Ada ayat kuncinya loh ya. Saya tidak akan hidup oleh emosi. Sebaliknya, saya akan hidup oleh kebenaran akan firman Tuhan. Apa ya firman Tuhan itu ya? Dengan melakukan perintahnya, dengan suka berbagi, suka mengampuni, saling sayang satu dengan yang lainnya. Jadi kita mau belajar untuk mengendalikan emosi kita ya. Tidak hanya saat bermain ya, saat makan juga kita akan mengendalikan emosi kita. Nah, sebelum sisir tutup, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pagi ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak, untuk bisa mengendalikan emosi kami. Dan ajar kami juga untuk mengampuni satu dengan yang lain. Dan kami juga mau seturut dengan firman-Mu untuk melakukan firman-Mu dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang tanah airku. Siapa yang tahu tanah air kita apa namanya? Ya, tanah air kita namanya tanah air Indonesia. Indonesia ya teman-teman ya. Ada lagunya loh. Tanah air ku tidak kulupakan. Tanah air kita apa namanya teman-teman? Indonesia. Nah, Indonesia itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, teman-teman, lihat di sebelahnya Miss Evi. Ini namanya peta. Apa teman-teman? Peta. Wah, kayak yang ada di Dora ya. Aku peta, aku peta. Nah, ini adalah peta. Tapi ini adalah peta Indonesia. Nah, teman-teman lihat ya. Di Indonesia ini kita punya banyak sekali pulau. Nih, ini banyak sekali pulau-pulau besar dan pulau-pulau yang kecil teman-teman. Nah, Miss Evi kasih tahu bahwa Indonesia ini terletak di benua Asia. Benua itu apa sih, Miss? Nah, benua adalah daratan yang sangat luas. Nih, yang Miss Evi tunjuk-tunjuk ini. Nih ya. Yang berwarna-warna hijau, ada kecoklatan, itu namanya daratan. Tanah ini loh yang kita injak, itu namanya daratan teman-teman. Nah, kalau daratannya luas, itu disebut dengan benua. Sekarang kalian lihat, yang warna biru di sekeliling-sekelilingnya nih ya, ada banyak sekali. Ini sangat luas juga. Yang biru ini di daerah perairan. Jadi air ya teman-teman, isinya air laut. Nah, kalau perairannya ini, lautnya ini sangat luas, ini masih ada sambungannya ke tempat yang lain, seluruh dunia. Nah, karena perairannya ini luas, maka itu disebut dengan samudra. Wah, bisa nggak lihat samudra? Wah, samudra itu sangat luas. Jadi nggak bisa dilihat ya teman-teman. Kita hanya bisa lihat di peta atau di global. Nah, Indonesia tadi terletak di benua Asia. Ingat ya, benuanya ada Asia. Kenapa? Karena ada 5 benua. Ada Asia, ada Eropa, ada Amerika, ada Australia, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, tapi Indonesia terletak di benua Asia. Nah, terus kalian bisa lihat di sini. Ada pulau-pulau yang besar dan ada pulau-pulau yang kecil. Miss Evi akan perkenalkan satu-satu ya. Ini tempat kita tinggal ini namanya Pulau Jawa. Nah, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, ini ada di pulau ini. Ini namanya Pulau Jawa. Di atas Pulau Jawa ini adalah Pulau Sumatera. Nih, Pulau Sumatera ya, tempatnya teman-teman kita yang punya suku bangsa dari Batak. Kalau di Jawa suku bangsanya Jawa ya teman-teman.
Kemudian ada di sini yang besar ini namanya Pulau Kalimantan. Nah, salah satu guru kita dari Kalimantan. Miss Eva dari Kalimantan ya. Sukunya suku Dayak. Nah, yang di sini, nih yang bentuknya kayak huruf K ya teman-teman. Ini namanya Pulau Sulawesi. Nah, itu juga bagian dari Indonesia. Dan satu pulau besar lagi yang bentuknya seperti kepala burung, itu disebut Papua. Nah, jadi ada 5 pulau besar di Indonesia. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, teman-teman, Indonesia ini mempunyai banyak sekali keanekaragaman. Antara lain ada hutan, kemudian ada binatangnya, ada tumbuhannya, itu menjadi kekayaan, termasuk barang tambang. Nah, apa sih itu sebenarnya? Perhatikan, hutan itu isinya pohon-pohon teman-teman. Hutan di Indonesia itu sangat luas. Nah, salah satunya hutan yang ada di Kalimantan itu sangat luas. Hutan ini memproduksi udara yang bersih. Maka di Kalimantan ini hutannya disebut sebagai paru-paru dunia. Kita harus merawat tanaman ya, supaya udara bersihnya tetap terjaga dan udaranya nggak panas seperti sekarang ini teman-teman. Kalau kita bisa menjaga tumbuhan tetap subur, maka produksi udara dan air akan tetap terjaga. Nah, selain itu, Indonesia juga punya banyak sekali fauna atau binatang-binatangnya. Ada komodo yang terletak di Pulau Komodo, ada burung cendrawasih yang terkenal di Papua, ya macam-macam teman-teman. Nah, ada beberapa binatang yang mungkin sudah termasuk binatang langka, jadi sulit ditemukan. Maka kita juga harus merawat binatang ya teman-teman. Nah, terus gimana sih Miss? Kita harus merawat binatang, kita harus merawat tumbuhan. Bagaimana caranya? Kita simak penjelasan Miss berikut ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai peta Indonesia ya. Ada berbagai macam pulau-pulaunya, ada yang kecil, ada yang besar. Dan di sini di antara pulau-pulau ini ada banyak sekali hutan-hutan. Hutan itu adalah tempat ya, ada tumbuh-tumbuhan yang luas sekali, ada binatang-binatangnya di situ. Nah, sekarang hutan itu harus dijaga agar udaranya tetap bersih. Untuk hijau ya, pohon-pohon yang besar, yang hijau bisa menyebabkan udaranya menjadi bersih. Bagaimana cara menjaga hutan? Berarti tidak boleh ada orang atau segerombolan orang atau penebang liar. Penebang liar yang suka memotong tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di hutan. Hutan juga harus dirawat agar bisa tidak menyebabkan banjir. Ya, makanya kita harus menjaga agar pohon-pohon yang ada di hutan itu tetap bertumbuh dengan baik. Juga ada binatang-binatangnya di sini anak-anak. Nanti ya kita akan lihat di pulau-pulau ini ada banyak sekali binatang-binatang khasnya. Kita selanjutnya ya akan belajar dengan sisir. Nah, tadi kita sudah belajar dengan Miss Vivi dan Miss Yanti tentang pulau yang ada di Indonesia dan hutan, serta kita mau belajar apa teman-teman? Binatang khas Indonesia yang mungkin beberapa yang sudah punah ya, mau punah seperti itu, dan jarang kita bisa melihat apa saja ya teman-teman ya. Nah, di Pulau Jawa ada binatang badak ya, terus di Sumatera ada harimau, juga gajah. Terus di Kalimantan ada binatang orang hutan. Di Sulawesi ada burung enau. Dan masih banyak lagi. Di Pulau Papua ada burung cendrawasih. Bagaimana kita melestarikan, menjaga binatang-binatang di Indonesia ini? Dengan merawatnya, dengan memberi makan, tidak membunuhnya atau tidak makan dagingnya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus selalu melestarikan, menjaga binatang,
hutan yang ada di Indonesia dengan menjaganya, memberi makan, merawatnya. Ya, kita bisa melihat binatang-binatang itu di mana? Di kebun binatang.